Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita masuk bab 3. Bab 3 ini hanya mempraktekkan bab 1 dan bab 2. Kekuatan dari tasrif seorang tergantung pemahaman yang ada di bab 1 dan bab 2. Itu kekuatan tasrif. Karena kita dalam mentasrif itu kalau tidak pakai teori maka susah kias. Kan banyak orang hafal tasrif di sana. Hafal fa'ala, fa'alu, dia hafal. Tapi karena dia hendak hafal teorinya, tidak bisa dikiaskan kata yang lain. Tapi karena kita ini adalah tasrif belakangan. Tasrif itu belakangan setelah teori. Maka tentunya tasrif itu hanya contoh. Hanya contoh. Yang menjadi inti adalah teori di bab 1 dan bab 2. Bab 3 beberapa contoh dan kaedah tasrif, istilahi dan lugawi. Ini istilah. Pecahan besar namanya istilahi. Pecahan kecil namanya apa? Lugawi. Ini hanya istilah saja. Kalau antum mau pakai istilah lain, tidak ada masalahnya. Yang penting antum paham dari yang antum pakai. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara rinci, maka pada bab yang ketiga ini kami akan memberikan beberapa contoh tasrif isim dan tasrif fiil secara global. Sebagai latihan untuk mempraktekkan kaidah yang telah berlalu bersama kita. Ini hanya sebagai latihan. Inti dari tasrif 1-2. Bab 1 dan bab 2 itu inti. Adapun bab 3 ini hanya praktek. Iya, perlu diketahui juga bahwa dalam tasrif istilahi terdapat urutan tasrif yang telah ditentukan oleh ulama ilmu sorof. Jadi untuk memudahkan mereka tentukan urutannya. Kalau antum memecahkan sebuah kata ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, itu untuk memudahkan saja. Yang mana dalam baca kitab Gundul tidak pakai ini urutan. Cuman antum tahu teori, maka antum bisa pastikan. Ini isim maf'ul, ini isim fa'il, ini masdar. Dengan teori. Cuma dalam tasrif, para ulama sorof memberikan urutan supaya mudah dikiaskan semua kata. Urutan-urutannya ada sebagai berikut. Urutan pertama dalam pecahan fi'il madhi. Urutan kedua fi'il mudhari. Urutan ketiga masdar. Urutan keempat isim fa'il. Urutan kelima isim maf'ul. Urutan keempat isim 5 isim maf'ul, urutan keenam fi'il amar. Jadi tidak madhi mudhari langsung amar, enggak. Urutan ke-6 fi'il amar. Urutan ke-7 ada namanya fi'il nahi. Ini untuk kelengkapan tasrif. Fi'il nahi, ini kita tidak pelajari di bab 1, tidak dipelajari di bab 2. Di mana dipelajari? Ada catatan di bawah. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang masuk padanya huruf la nahi yang bermakna larangan, yaitu fi'il mudhari di awal masukkan la. La ala penjazam berapa fi'il? 1 fi'il. Itu orang sorof memasukkannya mimbab al-ikmal, melengkapi pecahan. Padahal itu punyanya orang nahwu. Hakikatnya nahwu, yaitu fi'il mudhari kemasukan la nahi ala penjazam. Alat penjazam 1 fi'il. Maka dinamakan dengan fi'il nahi. Fi'il nahi. Iya, itu urutan ke-7. Urutan ke-8 isim zaman. Urutan ke-9 isim makan. Urutan ke-10 isim alat. Urutan ke-11 fi'il madhi majhul. Urutan ke-12 fi'il mudhari majhul. Jadi kalau antum pecahkan fi'il, tidak keluar dari ini. Misalnya nanti saya pecahkan doroba. Maka pertama fi'il madhinya, doroba. Kedua fi'il mudhari, yadribu. Ketiga masdar, dorban. Keempat isim fa'il, doribun. Kan doroba, doribun. Ya kan? Kelima isim maf'ul, madrubun. Keenam fi'il amar, idrib. Ketujuh fi'il nahi, la tadrib. Kedelapan zaman, doroba yadribu. Berarti madribun. Kan begitu? Iya, madribun, zaman dan makan sama. 2 kali berarti. Madribun, madribun. Baru urutan berikutnya isim alat. Itu urutan ke-10. Midrobun.
Urutan ke-11 madi ma'lum majhul duriba. Urutan ke-12 mudhari majhul yudrobu. Jadi setiap kata antum bisa pecahkan itu. Kata apapun, pecahkan menjadi 12. Tergantung wazan. Hafal urutannya itu inti tasrif. Urutannya itu inti tasrif. Kalau antum hafal urutannya, maka koedanya tinggal dipraktekkan. Tinggal dipraktekkan. Walaupun ini kalau sebagian ulama sorof bilang ini dibilang tawilud dail qalilul faedah. Panjang pembahasan yang mau dihafal, tapi faedahnya adalah pendek, sedikit. Karena kita mau praktekkan hanya teori, mempraktekannya lama. Cuman dalam kitab tidak didapatkan urutan. Kan langsung muncul kosakata. Nah, cuman kita mumpung pemula, inilah juga sewaktunya kita praktekkan lisan. Karena tasrif. Masuk tasrif istilahi. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Kita mulai dari fi'il 3 asli. Mulai dari bab 1 fa'ala yaf'ulu. Lihat tasrifnya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu pecahan 12. Itu berdasarkan urutan tadi. Fa'ala, coba uraikan fa'ala fi'il. Antum langsung sebut jenisnya fa'ala. Pecahan pertama, fi'il madhi, yaf'ul yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun. Yang pertama dari ulang maf'alun, zaman, maf'alun, mif'alun, fu'ila, fu'ila, ulang, yuf'alu. Yuf'alu. Coba praktek. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ulang. Ulang. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ulang. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Dari awal fa'ala yaf'ulu. Ulang fa'ala. Jadi awal tidak apa-apa lihat buku. Dah? Tidak apa-apa. Tapi kalau antum hafal harokat dan sukunya itu lebih baik. Karena nanti dicontoh masalah. Karena akan berganti huruf. Iya. Akan berganti huruf. Iya. Al-mithal, contoh. Contoh. Al-mithal maksudnya contoh. Bukan fi'il mithal. Al-mithal, contoh. Tadi kan wazan. Itu baru wazan. Coba sekarang tasrif nasoro. Kasih sama saudara. Latihan berjamaah. Kalau itu saja tidak kompak gimana caranya? Nasoro. Sebelah sini. Sebelah sini lah. Sebelah sini. Nasoro. Sebelah sini. Nasoro. Mantap. Amaro. Semua. Ulang. Amaro. Itu hanya pengantar ya. 2 contoh. Yang dilihat buku. Tapi coba anda lihat buku. Kata ba. Ulang. Kata ba.
Belum sama. Kataba. Nadoro. Sama, belum sama. Nadoro. Sekali, nadoro. Kok ada? Nah, salah saudara. Orang tasrif pakai teori. Kok ada muta'addi atau lazim? Hah? Kalau lazim masdarnya apa? Hah? Fu'ulan kan. Kalau fa'ala, lazim, fu'ulan. Pakai teori. Jadi itu kalau antum tasrif contoh, beda tasrif wazan. Wazan itu hanya cetakan. Bisa satu saja dulu dikasih contoh. Tapi kalau contoh pakai teori. Kok ada? Jadi perhatikan masdar isim maf'ul. Kan begitu? Masdarnya kok ada yaq'udu maq'udun gitu. Bukan. Nanti kok ada yaq'udu qu'udan qa'idun maq'udun bi. Kan lazim. Lazim tambahkan bi. Tambahkan bi. Bab 1 bab 2. Jadi ini jangan anggap sepele ini. Bab 1 bab 2 harus hadir di otak. Antum paham kenapa harus murojaah? Coba antum tidak murojaah, apa yang terjadi? Nah, sampai bab 3, apa ini? Kan begitu, tidak ditahu apa ini masalah. Iya. Coba ulang, kok ada? Ulang, kok ada? Begini, antum tasrif, kok ada ya? Kok ada? Tapi berdasarkan wazan yang saya sebut. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Antum kok ada, saya fa'ala. Supaya terhap 3. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. Mantap. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun. La taf'ul maf'alun maf'alun. La taq'ud mak'adun mak'adun. Ulang. La taf'ul maf'alun maf'alun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Ulang. Ini lisan-lisan non Arab. Iya kan? Masih susah kan? Maka butuh praktek tasrif. Iya, sebelum kita datang praktek baca kitab gundul. Ulang dari awal berarti kok ada? Latihan orang. Yang cepat tunggu temannya yang lambat. Yang lambat kejar yang cepat. Latihan bersama. Gimana antum ini? Kasih satu ruh. Kasih satu ruh. Kok ada? Ingat yang repot begini adalah ketika sulasi. Adapun sudah naik sulasi, kiasi. Ini sulasi saja. Jadi sabar. Khoroja.
Man, baru bilang mantap ada yang satu. Ulang, khoroja. Lumayan. Akhoda. Nah, pikirkan. Sengaja saya silang-silang. Supaya antum pikir itu bab 1, bab 2. Akhoda mutadi atau lazim? Mutadi. Berarti tidak ada masalah. Kembali lagi ke wazan. Tidak perlu lagi ukhudun. Kan begitu? Iya, ma'khudun bi. Tidak. Akhoda. Mantap saudara. Bab 2. Lanjut. Lanjut. Fa'ala yaf'ilu. Pokoknya makan pagi memang toh. Iya. Fa'ala yaf'ilu ini bab 2. Praktek bab 2. Wazannya dulu. Antum sudah paham berarti fa'ala yaf'ilu. Lanjut. Ulang fa'ala yaf'ilu. Doroba. Asaro. Ya siru. Itu kulang harokat ya. Asaro ya siru. Kan fa'ala yaf'ilu. Iya, kenapa ada asaro ya asaru? Ya siru. Kurang harokat berarti itu ya. Asaro ya siru. Lihat isim zaman dan makan. Maf'ilun. Karena dari wazan apa fi'il mudhari'nya? Yaf'ilu. Tergantung koedah. Coba kolaba. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Kolaba. 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 Apa artinya kolaba? Membalik. Mutadi atau lazim? Hah? Mutadi atau lazim? Lazim. Atau mutadi? Mutadi. Masa membalik? Membalik begini. Dah? Pakai satu badan? Jadi antum balik. Pakai kan antum ini enggak pikir juga. Kan kalau salah satu anggota badan berarti dia apa? Tapi pas antum ingat kulub. Jamak taksir itu. Itu dari kata kolbun, satu hati. Nah, banyak kulub. Jangan sampai antum pergi lagi, kulubun. Itu jamak taksirnya. Ulang, kolaba. Hancur ini ya. Iya. Coba antum 3-3 dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kolb. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Mantap. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il. Mantap. La taf'il maf'ilun. La taf'il maf'ilun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Mif'alun miqlabun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Ulang. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, dari awal. Kolaba.
Mantap berarti. Cobaannya jalasa. Nah. Berarti antum sudah paham dah? Paham berarti kenapa saya contohnya tukar-tukar? Supaya orang dah hafal fa'alayab ilu fa'alan. Kalau itu biar burung kakatua saya di rumah bisa. Karena hafal wazan tinggal diulang-ulang. Tapi ini masalahnya teori. Tidak semua itu fa'alan. Tidak semua fa'alan. Anda paham ini? Tapi kita pakai teori. Pikirkanlah bab 1 dan bab 2. Iya. Gosala. Mantap. Golako. Tahu golako? Apa golako? Menutup. Menutup. Dah? Nah, berarti mutadatul lazim? Mantap. Golako. Malaka. Nah, di dalam tasrif dia simai ini malkan. Asalnya malkan tapi dalam tasrif dia bilang milkan. Sama dengan ilman. Iya, tapi tidak ada masalah. Itu kan simai. Tidak apa-apa antum kiasi dulu. Karena asalnya kiasi. Asalnya apa? Kiasi. Coba malaka. Ulang malaka. Kayak baterai ya. Makin lama lobet. Gitu. Iya, ulang malaka. Mantap. Selesai bab 2. Bab 3. Satu lagi supaya selesai fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Ini contoh paling sedikit dalam bahasa Arab. Disebabkan karena dia huruf tenggorokan. Ain atau lamnya. Iya kan? Jadi contoh di sini sedikit. Ada 4 kata di situ. 2 di tabel, 2 di luar. Coba tasrif fa'ala yaf'alu. Perhatikan zaman dan makan, maf'al, karena kembali lagi di fathah mudhari'nya, yaf'al. Ya kan? Kan kalau di fathah ain atau di dhamma dia maf'al. Kalau di kasroh berarti maf'il. Makanya tadi itu di fa'ala yaf'ilu maf'il. Ya. Cuma nanti di buku kedua akan lebih dipersulit sedikit ya. Karena sudah banyak kosakata yang masuk. Ini hanya kata-kata yang lurus-lurus saja dulu. Iya, di kitab kedua nanti baru ada lagi bengkok-bengkok. Iya. Jadi coba praktek di fathah. Miftahun. Sengaja itu didatangkan bentuk ketiga. Bentuk kedua. Dari isim alat. Mif'al. Jadi tidak selamanya mif'al seperti wazan. Datang juga mif'al seperti miftah. Coba ulang fathah. Ulang-ulang. Fathah. Mantap. Qoro'a. Itu sengaja saya bawakan itu kiroatan. Padahal bisa saja saya bawakan Quran. Tidak apa-apa, boleh, bisa, ada. Tapi saya bawakan itu untuk antum ketahui bahwa tasrif itu ada simai. Kalau masdar tulati. Masdar tulati ada yang namanya apa? Simai. Padahal ada juga Quran. Tidak ada masalah. Memang ayat Quran ada. Tapi di simainya datang dalam pola
kiroatan. Kiroah. Ya, kiroah. Ya, coba koroa. Mantap. Tasriflah kata-kata berikut. 2 kata. Dahaba. Dahaba lazim mutadi. Perhatikan. Lazimnya fa'ala. Lazimnya fa'ala. Fu'ulan. Jadi duhuban. Simainya ada dihaban. Dia duhub menjadi dihab. Disimainya. Disimainya. Tapi tidak ada masalah. Tasrif saja dulu sesuai dengan teori. Sesuai dengan teori. Dahaba. Madhubun bih. Jangan lupa. Karena dia ini lazim. Ulang dahaba. Sa'ala muta'addi itu lazim. Hah? Muta'addi. Berarti aman. Sa'ala. Ulang. Sa'ala. Ini sa'ala termasuk dia ada masdar simainya. Su'alan. Seharusnya ada, asalnya adalah sa'lan. Tapi datang simainya su'alan. Su'al. Ya fu'al. Datang simainya. Tapi kalau antum bilang sa'lan, enggak masalah. Sa'lan. Iya, coba tasrif ulang. Sa'ala. Ulang, susah sekali orang berjamaah ya. Iya, gimana itu? Sa'ala. Coba kita saudara. Sa'ala. Sa'ilan, mansub ya. Sa'ilun. Su'ila mas'ul. Ya, mas ditanya. Kenapa su'ila mas'ul? Su'ila? Dua terakhir. Su'ila? Dua terakhir. Su'ila? Hah? Yus'alu. Ucapkan saudara. Nah, kalau orang ucapkan. Itu kapan baru biasa itu lidah? Nah, diucapkan. Kalau saat latihan praktek begini mumpung satu kata. Karena nanti kita baca kitab paragraf. Sulit nanti. Kan tidak keluar dari ini nanti. Kata antum baca dalam kitab, polanya inilah dia. Kalau 3 huruf. Jelas ini? Nah, itu di praktek. Alhamdulillah kita lanjut lagi besok. Pokoknya ini kita akan tasrif 22. 22 ini mau ditasrif. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau rahangnya capek, enggak masalah. Iya kan praktek. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya siru. Itu kan ada hamzah. Asirun. Kan ketemu hamzahnya dengan alif. Dikasih mat. Asirun. Yang tetap fa'ilun. Nah, cuma cara menulis. Hamzah ketemu hamzah,
jadi mat, dikasih baris panjang di atasnya. Ada lagi. Malaka malkan, tapi datang simai mulkan. Kan ada simainya, ada sebagian masdar itu punya simai. Enggak, boleh fi. Maf'ulun fi. Boleh min, maf'ulun min. Tapi kan mungkin hafal. Enggak harus. Makanya saya bilang tambahkan huruf jar. Cuman kalau ulama teori untuk memudahkan mereka pilih satu. Supaya memudahkan saja. Adapun nanti di praktek enggak harus bi. Nah. Ada lagi. Milkan. Afan, milkan. Iya, datang milkan. Ada mulkan, tapi kata lain lagi. Sudah? Alhamdulillah. Jadi kita praktek. Muroja apa besok? Hah? Muroja tasrif ya? Masya Allah. Yang tadi ya? Baiklah. Nih. Iya enggak? Masa enggak muroja besok? Iya. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.